cahaya menembus tanah. Sebuah serangan petir menyambar ke arahnya. Dengan refleks kilat, Swordtail menghunus pedangnya. Tebasannya membelah udara, memotong sambaran petir sebelum sempat mencapainya. Gelombang kejut dari tebasan itu menghantam beberapa prajurit di belakangnya, membuat mereka terpental ke dinding. Mata Swordtail menyipit sambil berkata seperti ini kepada kita. Mereka datang lebih cepat dari yang kuduga. Menyaksikan semua kekacauan itu terjadi di depan matanya, Swordtail hanya berdiri diam, namun tatapannya menajam. Ia paham betul bahwa permainan ini baru saja dimulai. Sebuah kekuatan mengerikan baru saja mengoyak keheningan. Searah kilat menyambar, udara terbakar, dan tanah bergetar ketika Kaisar Petir memekik dengan penuh kegilaan. Tak ada yang bisa menghentikan petirku. Petir meledak dari tubuhnya, menyelimuti kulit, rambut, bahkan napasnya. Ia melesat ke depan seperti kilatan cahaya, cepat, tak kasat mata. Bagi seorang magi, kecepatan seperti itu adalah anomali yang tak masuk akal. Ia bahkan tak menggunakan senjata apapun. Tangan kosong, tinju telanjang. Namun Swordtail tetap tak bergerak. Matanya hanya menoleh ke belakang, pada sosok pria tegap yang berdiri tanpa suara, Kaiser. Kuserahkan dia padamu. Aku harus tetap waspada terhadap Thousand Tricks, gumamnya datar. Kaiser mengangguk tanpa sepatah kata. Ia mengangkat kakinya dan menghentakkannya ke tanah. Tanah retak di bawah sepatunya, dan dalam sekejap tubuhnya meluncur bagai panah tajam yang tak terhentikan. Keduanya berpapasan di udara, dan tabrakan itu menghasilkan gelombang kejut yang mengguncang bangunan di sekitar mereka. Namun hasilnya membuat semua mata membelalak. Kaisar Petir terpental. Tubuhnya berputar di udara, mendarat dengan keras. Debu mengepul, dan dari balik awan itu, ia berdiri terkejut. Sangat terkejut. Apa itu barusan? Aku menyeruduk langsung tubuhnya dengan menggunakan kekuatan petir ungu. Tapi kenapa dia tidak apa-apa? Kaiser berdiri tenang, tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Wajahnya datar, nyaris tak menunjukkan emosi. Ia hanya menaikkan satu kakinya lagi, bergoyang seperti tarian yang terlatih, namun menebar teror. Kekuatan seperti itu tak bisa diremehkan. Dan meski seimbang di mata awam, kenyataannya jelas. Kaisar Petir kalah dalam hal dasar, pertarungan jarak dekat. Kamu pasti Kaiser Sigurd yang disebut-sebut oleh Krai, ucap Kaisar Petir, masih mencoba tenang, meski nada suaranya mengandung ketegangan. Namun sebelum ia sempat menganalisis lebih jauh, Kaiser telah bergerak. Tubuhnya lenyap dari tempat semula dan tiba-tiba muncul di tengah pasukan Kaisar Petir. Derap langkah, jeritan, dan suara besi beradu terdengar membahana. Ia menyerang seperti badai, menghancurkan para prajurit yang mencoba menahan lajunya. Mereka memang bukan petarung utama, tapi kini mereka seperti anak-anak yang mencoba menahan harimau lapar. Salah satu wanita bersenjata perisai, tampak paling terampil dan juga paling kuat, mencoba memblokir serangan dari Kaiser. Namun upayanya sia-sia, karena di momen itu serangan dari Kaiser mampu menghantamnya. Sampai perisainya mulai retak dan tubuhnya terpental sejauh 5 meter ke belakang. Kau bisa menghindari petirku. Desis Kaisar Petir kini mulai memunculkan kembali percikan energi. Dasar Krai, katanya ini bukan masalah besar, tapi lihat sendiri ini, Tempest Dancing. Kau benar-benar menyebalkan. Petir di tubuhnya menyala semakin terang. Aura destruktif yang melingkupinya membuat sekelilingnya mulai meleleh, seperti dunia ini tidak mampu menerima keberadaannya lagi. Pasukan yang berjaga tetap tak bergerak. Tapi Swordtail tahu, itu bukan karena ketakutan, melainkan strategi. Jika mereka bergerak, justru akan mengacaukan medan tempur. Lalu di saat mereka sedang bertarung dengan sengit, tiba-tiba terdengar teriakan dari mulut Kaisar Petir. Skytail, sesuai rencana, tangani Swordtail. Seketika dari balik bayangan reruntuhan, muncul seorang pria bertubuh jangkung, rambut berdiri, mata tajam seperti pemangsa malam. Jubah hitamnya berayun pelan saat ia melangkah maju, dan hawa kosong yang mengerikan merayap dari tubuhnya. Skytail, salah satu mantan pemimpin organisasi, seorang magi yang legendaris karena kemampuannya mengendalikan ruang. Swordtail menyeringai kecil. Lama tidak bertemu, Skytail. Kamu terlihat lebih kurus. Jangan bicara omong kosong, jawab Skytail dingin.
Bahkan dulu ketika seluruh kekuatan organisasi dikerahkan untuk menangkapnya, Swordtail hanya bisa menahannya dengan menjebaknya dalam ruang anti-sihir. Sekarang pria itu berdiri di hadapannya, bebas dan lebih tenang dari sebelumnya. Pertarungan ini jauh dari biasa. Energi mulai berputar di tubuh Scytale, mengalir dari dadanya ke tangan kirinya. Kota ini seharusnya menekan kekuatan sihir, namun bagi Scytale, batasan itu tidak berarti. Lalu ia mengangkat tangan, bukan ke Swordtail, melainkan ke arah Kaisar Petir yang sedang bertarung dengan Kaiser. Kaisar Petir yang memiliki insting tajam langsung melompat mundur. Dan saat itulah sesuatu yang jauh lebih gila terjadi. Medan perang terguncang. Itu bukan serangan elemen biasa. Itu adalah ruang yang tercabik. Retakan terbuka di udara, jalanan terbelah. Sebuah bagian dari dunia lenyap, hancur, seolah dihapus oleh kekuatan sihir aneh. Beberapa prajurit mekanis yang mengepung Kaisar Petir mulai terpental ke langit, lalu menghantam tanah dengan suara mengerikan. "Scytale, apa yang kamu lakukan?" teriak Kaisar Petir panik. "Aku selalu merasa ada yang janggal," ucap Scytale datar, tangannya masih terangkat. "Semakin aku mengamati, semakin aku yakin Thousand Tricks bukanlah tipe orang yang pantas direkrut oleh Swordtail. Tindakannya yang sembrono hanya memperjelas kecurigaanku." Langit di atas mereka mulai bergetar. Aura Scytale berubah. Ia tidak hanya menjadi ancaman bagi musuh, tapi juga bagi sekutunya sendiri. Swordtail hanya menyeringai. Tatapan matanya menembus kabut sihir dan debu pertempuran yang belum juga reda. Scytale, magi penguasa ruang yang pernah jadi buronan organisasi, kini berdiri di sisinya. Sebuah ironi yang tak pernah ia duga akan terjadi, namun kini menjadi kenyataan. Dan semua ini bermula dari satu nama, Thousand Tricks. Hari sebelumnya, Scytale menghubungi Swordtail secara pribadi. Sebuah hal langka yang membuat Swordtail langsung curiga. Percakapan mereka berjalan penuh ketegangan, tetapi topiknya hanya satu. Musuh bebuyutan Scytale yang selama ini berada di bawah hidung mereka sendiri. Selama ini, Scytale mencurigai Thousand Tricks sebagai boneka Swordtail, dikirim ke festival Kaisar untuk merusak reputasinya dan menjatuhkan posisinya dari dalam. Alasannya pun masuk akal. Informasi yang dimiliki Thousand Tricks terlalu dalam, terlalu rinci. Aksesnya mustahil didapat tanpa dukungan dari seseorang yang duduk di lingkar kekuasaan. Namun, kenyataan ternyata jauh lebih kejam dari sekadar konspirasi internal. "Dia tidak bekerja untukku, dan aku tak pernah menaruh kepercayaan padanya," ucap Swordtail saat itu dengan suara dingin penuh keyakinan. Itulah awal mula dari terkuaknya kebenaran yang selama ini tersembunyi rapat. Bahwa pihak yang sebenarnya berusaha mengaktifkan Teraski atau relik kunci bumi di Festival Kaisar ternyata bukanlah musuh luar, bukan pula pasukan pemberontak, melainkan itu adalah Thousand Tricks sendiri. Sebuah rencana konyol. Edan tidak hanya menipu publik dan negara, tetapi juga menipu para petinggi organisasi, bahkan rekan-rekan setimnya sendiri. Semua dunia percaya bahwa Thousand Tricks tengah mencoba menghentikan kehancuran, padahal ia justru dalangnya. Dan dari pengkhianatan itulah sebuah aliansi terlarang terbentuk. Swordtail dan Scytale, dua pemimpin lama yang saling membenci, saling menjebak, saling mengkhianati di masa lalu, akhirnya sepakat. Demi mengakhiri kekacauan ini, mereka sudah bersedia untuk dapat kembali bekerja sama lagi. Swordtail berkata kepada Scytale bahwa dia akan melaporkan kebenaran ini secara resmi ke organisasi. Scytale sebagai gantinya akan melupakan masa lalu dan bersekutu untuk menghabisi Thousand Tricks. Sebuah kesepakatan beracun, namun terlalu menguntungkan untuk ditolak. Tentu saja bagi Thousand Tricks ini adalah malapetaka. Sejak awal, dia selalu bergantung pada kekuatan Scytale sebagai asuransi terakhirnya. Kini asuransi itu berubah menjadi pedang yang siap menebas lehernya kapan saja, dan akibatnya terlihat nyata. Situasi berbalik menjadi pertarungan 1 lawan 4. Kaisar Petir kini tersudut. Tangan yang sebelumnya membakar udara dengan petir kini bergetar, bukan karena kelelahan, melainkan karena keterkejutan. Beberapa rekan Kaisar Petir yang sebelumnya sempat terlempar oleh serangan Kaiser kini bangkit, membentuk formasi perlindungan di sekelilingnya.
Mereka mengangkat senjata, bersiap mati jika perlu. Namun Swordtail hanya menatap mereka datar. Dia tahu kebenaran pahit, yaitu hanya Kaisar Petir yang memiliki kekuatan sejati. Yang lainnya, mereka hanyalah bayangan, pejuang semu yang sudah kehilangan arah. Pasukan jin yang sejak awal menahan diri, kini mulai berteriak kegirangan. Mereka meneriakkan kematian seperti lagu perang. Bunuh mereka, hancurkan, untuk Kaiser. Yang lemah memang selalu yang paling berisik. Di tengah sorakan itu, Swordtail mengerutkan alisnya. Dia sadar ada sesuatu yang tak beres. Thousand Tricks ada di mana? Pertanyaannya hanya dijawab dengan lirikan Skytail. Dia masuk lewat jalur lain. Setelah kita selesaikan ini, aku akan mengejarnya dan membuatnya menyesal karena telah meremehkanku. Jalur lain. Swordtail menyipitkan mata. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang itu? Ia tak perlu jawaban. Ia tahu alasannya. Skytail sengaja menyembunyikannya. Ia tahu betul, kalau Swordtail tahu keberadaan Thousand Tricks, dia pasti akan langsung menerobos jalur itu dan membunuhnya tanpa basa-basi. Padahal udah jelas, Thousand Tricks adalah lawan dari Skytail. Jadi, Swordtail tidak boleh mengambil targetnya. Kebiasaan buruk Skytail memang tidak pernah berubah, selalu menyimpan kartu truf untuk dirinya sendiri. Namun sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, langit mendadak bergetar. Di momen itulah Swordtail segera mengalihkan pikirannya. Fokus harus kembali ke medan perang. Memastikan kemenangan dengan menjatuhkan Kaisar Petir terlebih dahulu adalah strategi yang tak bisa diabaikan. Di depan sana berdiri 3 orang. Seorang gadis mungil berdiri paling depan dengan perisai besar yang tampak terlalu berat untuk tubuhnya. Wajahnya penuh keraguan, tangan gemetar menahan beban. Di sampingnya seorang thief, tangan kosong. Posturnya jelas menunjukkan ketakutan. Ia mencoba pasang kuda-kuda, tapi tubuhnya goyah, lututnya bergetar. Dan di belakang mereka, seorang magi muda berambut pirang merah muda menatap medan perang dengan wajah pucat, peluh menetes dari pelipis ke dagu. Matanya tak bisa berbohong. Ia tahu ini adalah akhir. Mereka bukan ancaman. Bahkan dibandingkan dengan Kaisar Petir, ketiganya bagaikan anak ayam di tengah badai. Tapi justru karena itulah mereka sempurna untuk satu hal, yaitu untuk dijadikan sebagai objek demonstrasi alias untuk dijadikan bahan percobaan. Lebih tepatnya, demonstrasi tentang apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan organisasi ini. Tanpa pikir panjang, Swordtail mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Cahaya senjata itu berkilau kejam di bawah matahari yang terhalang debu. Tapi tiba-tiba ia menghentikan gerakannya. Ia teringat perintah dari jin. Ia tak boleh membunuh mereka sendiri. Tugas ini adalah milik orang lain. Ia menoleh pelan ke belakang, ke arah seorang gadis yang sejak tadi berdiri diam seperti bayangan. Sarah, gadis bertopeng putih. Atau lebih tepatnya, penyihir kecil dengan julukan Little Witch. Di momen itulah, Canby alias Swordtail langsung berkata sekaligus memberikan perintah kepada Sarah. Sarah, gunakan kemampuanmu dan bunuh mereka. Tubuh Sarah terlihat sedikit bergetar. Angin mengibarkan jubah putihnya, dan di balik topeng putih itu, kedua matanya, mata hitam tak bernyawa, menatap lurus ke depan. Tapi tidak ada gerakan. Aku ulangi sekali lagi. Gunakan kemampuanmu dan bunuh mereka. Suara Swordtail lebih tajam sekarang. Namun Sarah tetap tak bergeming. Mata dari Sarah Kromis hanya menatap dengan hampa. Relik topeng hukuman adalah alat yang digunakan untuk menekan kehendak dan membelenggu kesadaran, yang telah berhasil mengendalikan Kaiser, seorang petarung level 8. Dengan menggunakan alat yang sama, seharusnya ini juga bekerja kepada Sarah. Namun sekarang, kenapa dia tidak bergerak? Skytail mengerling tajam ke arah Sarah, namun tidak berkata apa-apa. Kaiser berdiri kaku seperti patung, menunggu perintah berikutnya. Tapi Sarah, dia hanya diam, sunyi, hening dengan pikiran yang kosong. Di momen itulah, Swordtail pun kini mulai kehilangan kesabaran. Hingga di dalam dialognya, dia pun mulai berteriak kepada Sarah Kromis. Little Witch, aku perintahkan sekali lagi. Gunakan kemampuanmu dan habisi mereka. Ini perintah. Nada perintah itu menggema, mengguncang medan pertempuran ini.
saya mengerjap. Perlahan, tangannya yang gemetar naik menutupi kedua mata di balik topeng putih itu. Apa dia menyerah? Apa dia tak sanggup melakukannya? Namun sebelum siapapun bisa menyimpulkan, terdengar suara aneh. Serrrr, 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 serrrr. Suara lembut, seperti pasir yang mengalir perlahan, atau kain yang bergesekan. Namun suara itu tidak masuk akal. Tidak datang dari tubuhnya, tidak juga dari tanah. Suara itu seperti muncul dari udara itu sendiri. Apa maksudnya ini? Siapa sebenarnya gadis itu? Tanpa sadar, Swordtail mundur selangkah. Tangannya yang memegang pedang terasa berat, seperti ada tekanan tak terlihat. Dari celah di antara jemari saya, sesuatu mulai merembes keluar. Asap hitam, bukan sekadar asap, tapi kegelapan pekat seperti jurang tanpa dasar. Kabut itu menjulur ke langit, dan dalam sekejap, kabut itu mampu menghapus cahaya. Dan yang paling menakutkan, itu ternyata bukan sihir. Tidak ada fluktuasi mana, tidak ada pelepasan energi, tidak ada bentuk elemen. Bahkan Skytail, seorang penyihir penguasa ruang kini, mulai menegang. Wajahnya berubah serius sambil berkata seperti ini kepada kita. Itu bukan sihir, itu adalah sesuatu yang jauh lebih tua daripada kekuatan sihir kita. Salah satu anggota pasukan, pria yang sebelumnya mengaku bagian dari Dontan Family, kini mulai gemetar. Tidak mungkin, suara gemerisik ini, itu adalah teknik dari Thousand Tricks. Ia menjerit dan jatuh tersungkur. Wajahnya dipenuhi rasa takut seperti melihat makhluk dari mimpi buruk masa kecilnya. Seluruh medan perang membeku. Musuh, sekutu, bahkan Kaiser, semua terdiam. Satu-satunya yang masih bergerak adalah Sarah, dengan tangan yang kini turun perlahan dari wajahnya. Kegelapan berhenti merembes, dan ketika wajah itu sepenuhnya terlihat, mata di balik topeng itu berubah menjadi merah pekat, seperti darah kental yang berputar perlahan, seperti mata iblis yang menyamar sebagai anak kecil. Swordtail panik dan mulai memberikan perintah ke anak buahnya sambil teriak tanpa berhenti. "Gila, siapa dia? Bunuh mereka sekarang juga!" Namun terlambat. Dari arah jalanan muncul jejak-jejak kaki telanjang, atau gampangnya muncul telapak kaki seperti orang jalan, tapi nggak ada orangnya sama sekali. Dari jejak kaki itu terlihat warna merah darah. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Jejak itu tidak mengarah ke medan perang. Mereka muncul dari ketiadaan, dari jalan yang seharusnya kosong, dan berakhir tepat di depan Sarah. Lalu